Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Japa Story ID, dan kali ini saya akan membuat konten cerita horor di pabrik gula yang sangat menyeramkan, yang mana cerita ini sudah saya upload di video-video sebelumnya, dan kita akan lanjutkan cerita dari yang sebelumnya saya upload. Oke, kita langsung aja ke jalan ceritanya. Masih ada satu tempat lagi, saya memanggilnya dengan nama Rumah Kosong Mes Karyawan. Rumah ini tidak lagi ditinggali dan satu-satunya rumah yang konon paling berhantu di antara rumah lain. Karena setiap malam seringkali terlihat sepotong tangan yang melayang, memanggil-manggil apakah rumah ini memiliki sejarah dan kenapa rumah ini dibiarkan kosong. Karena rumah ini adalah saksi bisu sebuah kebakaran yang membunuh seluruh warga. Karena rumah ini adalah saksi bisu sebuah kebakaran yang membunuh seluruh keluarga. Dalam satu malam, bila kalian sedari awal membaca cerita ini, tentu kalian ingat dengan pagar besi untuk masuk ke mes karyawan. Tepat di depan gerbang besi ada sebuah rumah yang sangat mencolok. Hanya memperhatikan saja dari luar, rumah ini sudah terlihat ganjil. Kabarnya rumah ini masih berpenghuni, hanya saja penghuninya bukan lagi dari kalangan manusia. Karena rumah ini dihuni sebuah keluarga kecil yang akan menampakkan diri ketika melewatinya saat hari sudah petang. Tidak jauh dari rumah ini berdiri ada sebuah rumah lagi. Di sana adalah tempat saya ngaji pertama kali. Dan setiap kali saya melihat rumah ini, saya selalu merasa ada yang mengawasi. Cerita yang sering saya dengar adalah dari Alan. Alan adalah anak dari guru ngaji saya, dan ketika dia cerita, dia selalu menceritakan hal yang sama. Ketika malam tiba, di jendelanya selalu ada yang melempar batu. Saat Alan melihat siapa yang melakukannya, tatapannya tertuju pada rumah itu. Tepat di jendela rumah kosong itu berdiri seorang anak seumurannya. Menyapa dengan cara melambai tangan. Tidak hanya itu, kadang ada suara seperti orang sedang memukul lumpung, di mana dulu biasa digunakan orang-orang zaman dahulu untuk membuat nasi jagung. Namun, warga lebih sering mendengar suara memanggil nama mereka. Sumber suaranya berasal dari rumah tersebut. Cerita yang paling terkenal tentu cerita sepotong tangan yang melayang, yang konon muncul saat tengah malam, berterbangan dan membuat orang-orang kalang kabut saat melewati jalan raya di depan rumah itu. Apapun itu, rumah itu adalah rumah paling berhantu di mes karyawan pabrik gula ini. Treat penghuni pabrik bagian ketiga saya tutup sampai di sini. Tinggal 2 treat lagi untuk menutup cerita seputar para penghuni pabrik gula di tempat saya. Berikutnya kita akan pergi ke zona barat, zona yang paling ekstrim dibanding zona lain. Terlepas dari zona tengah tentu saja yang menjadi pusatnya. Apa saja yang ada di zona barat? Di zona barat nanti akan menceritakan para panglimanya yang senantiasa bersinggungan dengan desa B, dan bahkan sampai membuat para tetua di desa B turun tangan. Bila para penghuni zona timur akrab dengan desa saya, maka para penghuni di zona barat akrab dengan desa B. Mulai dari jin wanita yang menggunakan hijab, di mana dia pernah begitu suka dengan pemuda masjid, hingga wanita jangkung yang berkaki bengkok yang pernah mengincar Mas Padil. Tidak hanya itu, ada gerandong yang suka memakan ari-ari bayi, sampai kakek-kakek warga desa B yang tidak dapat mati karena ilmu kebatinannya. Semua itu akan kita kupas nanti, tapi gak dalam waktu dekat, karena berikutnya kita akan balik ke treat masa kecil saya. Sampai kenapa dan alasan kuat mata batin saya ditutup selamanya.
Semua akan saya ceritain setelah sempat beberapa hari ini. Saya berkunjung ke sepupu saya. Masa kecil saya ini rupanya adalah pengalaman yang sudah saya lupain atau dibikin lupa. Tapi syukurlah sepupu saya mau menceritakan ini setelah saya paksa beberapa hari ini. Yang rupanya berhubungan dengan keluarga besar saya. Katanya dulu gara-gara saya, keluarga besar saya sempat bersitegang satu sama lain. Dulu ada sebuah peristiwa yang gak bakal atau dilupain oleh siapapun yang tinggal di sini. Di sini yang saya maksud adalah tempat di mana ada sebuah pabrik tua peninggalan Belanda yang konon menjadi sumber dari segala-gala hal di luar logika. Salah satunya adalah Kerajaan Demit. Cerita ini dimulai dari sebuah desa di barat tempat berdirinya pabrik ini. Saya memanggil desa itu dengan nama Desa Mekanti. Meski bukan nama sebenarnya dari desa itu, namun saya merasa nama Mekanti akan mewakili dari serangkaian peristiwa ganjil yang pernah menghebohkan. Mekanti sendiri berasal dari kalimat mekan, raga, dan anti atau tidak mati. Karena desa inilah sumber pertama bagaimana kerajaan Demit itu berhubungan dengan dunia luar. Di desa ini pula lah tinggal sang Pagul yang berarti perantara, berbeda dengan juru kunci Pagul jauh di atasnya. Namun malam ini kita tidak akan membahas Pagul terlebih dahulu. Ada cerita yang ingin saya mulai untuk memulai treat saya malam ini sebagai pembuka dari para penghuni pabrik gula. Menjelang petang, di sebuah sudut desa Mekanti masih terdengar riuh riang anak kecil tengah bermain. Wajahnya riang, asyik, tanpa memperdulikan coletah langit yang sudah kemerahan. Di tengah gaduh mereka berlari ke sana kemari. Seorang anak terdiam menoleh menatap rumah Belanda. Di sudut matanya ia melihat tepat ke arah jendela. Ia terdiam lama memperhatikan dengan seksama, matanya tidak berbohong, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ada seorang gadis di sana berdiri mematung memandangnya. Rambutnya pirang dengan mata biru si gadis asing itu. Tersenyum melambai. Ia melambai dengan wajah memanggil, mencoba menguasai, namun langkah si anak desa tiba-tiba terpatri. Ia perlahan mendekati menuju si gadis pirang. Yang lain tetap bermain tanpa menyadari satu kawan telah pergi. "Di mana Dela?" Matanya mendelik memandang 4 anak kecil yang berdiri di depannya. "Bu Desi, ia baru saja pindah ke desa ini kurang dari sebulan ini. Senang karena anak semata wayangnya sudah punya teman seusianya. Membuat ia tidak khawatir lagi. Namun sore ini semua gejolak pikiran itu lenyap sudah. Setelah petang ini anaknya tidak kembali lagi." Seharusnya anak sedang bermain dan menjelang azan maghrib ia harus sudah di rumah. Namun Bu Desi tak kunjung melihatnya sampai adzan maghrib berkumandang pun anaknya belum kembali. Suami Bu Desi, Pak Rudi, baru tiba. Di sampingnya ada ketua RW, wajahnya sama tegangnya dengan Pak Rudi. Ketika ia melihat anak-anak kecil itu, lantas ia segera mendekati, menanyakan dengan hati-hati. Serempak semua anak menjawab tidak tahu. Ketua RW pun bertanya, di mana terakhir kali mereka bermain? Satu anak menunjuk ke sebuah tempat yang tidak asing, sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi, terlebih di jam petang seperti ini. Lapangan Mekanti. Di dekat sana ada sebuah pagar kawat. Di dalamnya tidak jauh dari lapangan Mekanti berdirilah sebuah perumahan berjejer, yaitu perumahan Londo. Oke, kali ini cerita di part yang kali ini kita cukupkan segitu saja karena cerita ini masih panjang, dan jangan lupa pantang terus di channel kami karena cerita ini akan semakin menarik.
Terima kasih kepada semua penonton channel setia Japa Story. Terima kasih telah mendukung selalu channel kami, dan kami selalu mengingatkan jangan lupa klik like and subscribe, dan juga komen dan share juga kepada teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.